Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait ujian akhir semester Sistem Cerdas. Di sini kami mengambil judul proyek Deteksi Eye Disease Diabetic Retinopathy menggunakan citra fundus mata berbasis Convolutional Neural Network. Ya, jadi berlanjut kepada pengenalan setiap kelompok. Jadi yang anggota kami yang pertama ada Muhammad Fazan Alwa dengan NIM akhir 023, pada Badwita Rahmadini dengan NIM akhir 051, anggota ketiga itu ada Primadana dengan NIM akhir 051 dan anggota keempat kami itu Bintang Onasis dengan NIM akhir 076. Baik, urgensi dari proyek ini adalah tingginya tingkat kebutaan telah berdampak pada ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut perlunya pengoptimalan deteksi dini penyakit mata. Menurut WHO, hingga 20 juta orang di Asia diperkirakan mengalami kebutaan. Kerugian penglihatan dan kebutaan mengakibatkan biaya rata-rata sebesar 16.000 sekian dolar per tahun untuk setiap orang yang terdampak. Saat diabetik retinopati membutuhkan pemeriksaan mata berupa pengamatan gambar, kondisi retina mata pasien. Pemeriksaan ini memungkinkan dokter mata untuk mendeteksi tahap kelainan mata dengan memperlihatkan, memecahkan, dan mengatur lapisan-lapisan berbeda pada retina. Nah, intinya di urgensi ini karena tingkat kebutaannya tinggi dan mengakibatkan kerugian yang sangat-sangat besar, maka kita perlu untuk mendeteksi secara dini diabetik retinopati ini gitu. Dan tujuannya adalah ya agar kerugian dari keterlambatan deteksi itu bisa dikurangi gitu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi penjelasan singkat mengenai diabetik retinopati yaitu diabetik retinopati atau retinopati diabetes adalah suatu mikroangiopati progresif yang ditandai oleh kerusakan dan sumbatan pada pembuluh darah halus retina. Kelainan patologik yang paling dini adalah penambahan membran basal endotel kapiler dan penurunan jumlah periset. Hal ini dikutip dari Chandrasa 2013. Secara umum, klasifikasi retinopati itu dia dibagi menjadi dua, dua yaitu non proliferatif diabetik retinopati atau NPDR dan satunya lagi adalah uh, preproliferatif diabetik retinopati atau PDR. Ini mana NPDR adalah stage awal dari diabetes retinopati. Pada stage ini eh, pembuluh darah kecil pada retina mengalami pendarahan atau bocor cairan yang bocor ini menyebabkan retina membengkak dan bentuk gumpalan-gumpalan atau exudate. Nah, diabetik retinopati di sini memiliki empat tahap, yaitu proliferatif retinopati, moderate non-proliferatif retinopati, severe non-proliferatif retinopati, dan proliferatif retinopati. Di sini untuk mild sendiri pada tahapan neurism mungkin terjadi. Bentuk penyakit ini merupakan area-area kecil berbentuk mirip balon yang membengkak dalam pembuluh darah kecil retina eh, pada retina. Sementara untuk moderate eh, itu sebagaimana penyakit berlangsung, beberapa pembuluh darah yang memberi nutrisi retina pada tingkatan ini terkena blok. Untuk severe sendiri, pada tahap itu lebih banyak pembuluh darah yang tutup sehingga menghilangkan suplai darah pada area-area di retina ini, kemudian mengirim sinyal ke tubuh untuk menumbuhkan pembuluh darah baru untuk yang terakhir yaitu eh, proliferatif retinopati. Di sini tahap yang paling kritis atau tahap akhir setelah NPDR, yang dimana sinyal dikirim oleh retina memicu pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru ini abnormal dan mudah rusak yang tumbuh di sepanjang retina dan permukaan gel vitreous yang jernih yang mengisi bagian dalam mata.
Pembuluh-pembuluh darah ini tidak menyebabkan simptom atau hilangnya pandangan, namun memiliki dinding tipis yang mudah pecah. Jika itu membocorkan darah, maka dapat terjadi hilang pandangan yang parah, bahkan kebutaan. Nah, retinopati sendiri itu merupakan variasi gangguan pada mata akibat komplikasi mikrovaskuler pada penderita diabetes, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Seiring dengan kebocoran pembuluh darah, lipid dan protein juga keluar dari pembuluh darah dan membentuk titik-titik kerang kecil yang disebut dengan exudates. Uh, Exudates yang semakin parah dapat memicu terjadinya hemorrhage. Selanjutnya, beberapa bagian dari retina menjadi ischemic atau kekurangan darah. Area ischemic ini tampak pada retina sebagai kumpulan bulu halus berwarna putih yang dinamakan noda cotton wool. Sebagai tanggapan atas daerah ischemic ini, muncullah pembuluh darah baru untuk supply lebih banyak oksigen ke retina. Pembuluh darah ini dinamakan neovascularization yang berisiko lebih besar untuk pecah dan menyebabkan hemorrhage yang lebih luas. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau misalnya terdapat beberapa istilah yang mungkin belum saya terangkan pada kali ini, saya akan memberikan tanda-tanda non proliferatif seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu exudates. Nah, ada dua teman lain yang juga mengiringi tanda-tanda munculnya diabetic retinopathy sendiri, yaitu microaneurysma dan neovascularization. Nah, untuk exudate sendiri, kalian bisa melihat pada foto di samping. Tapi di sini yang saya tunjukkan adalah bentuk dari hard exudate atau bentuk dari protein-protein yang sudah mengeras. Sementara yang sudah yang eh, lebih bentuk halus daripada exudates yang tadi saya jelaskan, yaitu bentuk dari halusnya atau cotton wool-nya. Untuk mikroaneurysma sendiri adalah penonjolan dinding kapiler berbentuk gelembung yang disebabkan oleh kelemahan dinding kapiler sebagai akibat dari sel perisit. Ukuran mikroaneurisma berkisar antara 12 sampai 100 mikro. Terdapat di sisi kapiler berwarna kekuningan. Mikroaneurism itu ini nantinya akan menjadi hemorrhage yang artinya kerusakan akibat diabetic retinopathy yang berupa bercak-bercak merah darah akibat pecahnya mikroaneurism. Kerusakan ini terus berlanjut dan semakin meluas bila tidak segera ditangani dengan baik bisa mengakibatkan exudates. Jadi istilah gampangnya kalau mikroaneurysma ini tidak ditangani akan muncul exudates yang akan memenuhi sekeliling retina. Eh, jadi bentuknya itu dapat dikorelasikan dengan kedalaman di retina. Jadi hemorrhage ini cenderung menghilang dalam waktu singkat. Titik atau bintik hemorrhage ini memiliki putaran yang terletak di nuklea dalam retina dan luar lapisan plexiform. Konfigurasi hemorrhage yang disebabkan kompresi intraretinal membatasi pendarahan dalam lokasi tertentu. Ini merupakan gejala yang lebih serius dikarenakan terhubung dengan diabetic retinopathy. Ketika hemorrhage terjadi pada vitreous, maka disebut hemorrhage vitreous atau VHS atau pendarahan preretinal atau VHS. Jika terjadi tepat di antara vitreous dan retina. Selanjutnya ada exudates. Exudates ini merupakan titik kecil yang terbentuk dari lipid dan protein yang keluar dari pembuluh. Eh, Keluar dari pembuluh ini dikatakan kebocoran pembuluh darah. Ada dua karakteristik exudates yang sudah saya jelaskan tadi, itu hard exudates dan cotton wool exudates atau exudate halus. Untuk hard exudate dapat melebar dan besar, yang bila tidak segera ditangani dengan baik dapat mengakibatkan kondisi mata semakin parah dan bisa mengakibatkan muncul bercak-bercak putih seperti kapas yang disebut cotton wool. Soft exudates tampak seperti bercak-bercak kecil kekuningan. Bila tidak segera ditangani, lebih lanjut dapat mengakibatkan hard exudate. Jadi sebelum bentuknya hard exudates yang terdapat pada retina, bisa dibilang tahap awal dari muncul exudates ini atau pembocoran pembuluh darah yang keluar dari lipid dan protein itu awalnya adalah subexudates. Tapi ketika sudah memang sudah tangani akan jadi dan yang terakhir itu ada neovascularization merupakan pembuluh darah baru yang mensuplai oksigen ke retina. Neovascularization ini terbentuk akibat ischemic, yaitu kekurangan darah. Pembuluh darah baru memiliki dinding yang lemah, sehingga mudah pecah dan berdarah, atau menyebabkan jaringan parut tubuh yang dapat menarik retina dari bagian belakang mata atau ablasi. Yang tidak
yang jika tidak segera diobati akan berakibat kehilangan penglihatan atau terjadi kebutaan. Nah, baik, selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, apa itu CNN? Convolutional Neural Network adalah sebuah neural network yang digunakan untuk menganalisis gambar, mendeteksi objek, dan mengenali objek pada image, yang melibatkan berbagai parameter untuk mencirikan jaringan mulai dari pencirian objek sampai dengan pengklasifikasian objek pada saraf tiruan. Nah, secara garis besar ada dua tahapan pemrosesan yang dilakukan oleh algoritma CNN, yaitu tahap feature learning dan classifier. Nah, tahap feature learning merupakan tahap di mana gambar yang diinputkan akan diekstraksi untuk dipelajari value dari gambar tersebut, dan classifier adalah pengklasifikasian objek berdasarkan kelasnya. Pada tahap feature learning, secara umum ada 3 lapisan proses ekstraksi fitur. Lapisan-lapisan ini sering disebut dengan convolution layer, pooling layer, dan fully connected layer. Nah, convolution layer sendiri adalah lapisan pertama dan utama dari CNN. Lapisan konvolusi terdiri dari neuron yang bertindak sebagai filter. Filter digeser berurutan di atas seluruh citra untuk membuat feature maps. Proses geser ini dikenal sebagai konvolusi. Convolution layer ini adalah bagian terpenting dalam membentuk kedalaman data pada suatu feature. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi feature dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Lalu selanjutnya ada pooling layer. Nah, pooling layer merupakan proses untuk meningkatkan invariansi posisi dari feature. Pada tahapan pooling layer, membagi output dari convolutional layer menjadi beberapa grid kecil lalu mengambil nilai maksimal dari setiap grid untuk menyusun matriks citra yang telah direduksi. Sehingga hasil proses tersebut dapat dilihat pada kumpulan grid di sebelah kanannya. Proses tersebut memastikan feature yang didapatkan akan sama meskipun objek citra mengalami translasi atau pergeseran. Yang terakhir ada fully connected layer. Nah, untuk fully connected layer merupakan lapisan di mana semua neuron dari lapisan-lapisan sebelumnya dijadikan satu untuk dilakukan proses klasifikasi menggunakan neural network. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, feature map yang dihasilkan dari feature learning masih berbentuk multidimensional array, sehingga perlu mengubahnya menjadi bentuk vektor. Teknik ini disebut dengan flatten. Flatten merupakan teknik untuk reshape feature map menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Jadi, input dari fully connected layer terdiri dari suatu neuron. Hasil reshape feature map tadi menjadi vektor. Teknik ini disebut dengan flatten. Setelah melakukan flatten, semua bobot tersebut akan diklasifikasi sesuai dengan banyaknya kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dataset dan juga codingan yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama untuk dataset yang kami gunakan itu berisi gambar-gambar yang telah diaplikasikan filter Gaussian untuk mendeteksi retinopati diabetik. Seperti yang bisa terlihat pada slide, ini adalah salah satu contoh citra fundus mata untuk diabetik retinopati yang kami gunakan. Penggunaan Gaussian filter ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu reduksi noise, di mana dengan adanya keuntungan reduksi noise itu dapat membantu mengurangi noise atau gangguan pada gambar. Hal ini akan menyebabkan lebih akuratnya dalam analisis dan juga deteksi. Penggunaan Gaussian filter ini dapat membantu memperbaiki kualitas citra dan meningkatkan akurasi dalam pengolahan data. Yang kedua yaitu memiliki keunggulan smoothing dan juga penghalusan. Filter Gaussian itu membantu menghaluskan gambar dengan menghilangkan detail kecil atau perbedaan intensitas gambar yang tidak signifikan. Hal ini dapat memperbaiki kualitas gambar secara keseluruhan dan membuatnya lebih mudah untuk diekstraksi fitur-fitur yang penting. Kemudian juga memiliki keunggulan memperbaiki representasi visual, di mana filter Gaussian itu dapat membantu meningkatkan tampilan visual gambar dengan mengurangi perbedaan intensitas yang tajam dan menjadikannya lebih seragam. Nah, hal ini akan mempermudah identifikasi pola dan fitur pada gambar secara visual. Pada dataset ini kami menggunakan dataset dari Aptos 2019 Blindness Detection.
yang terdapat 3.662 citra fundus mata yang tersedia. Citra fundus yang kami gunakan itu berukuran 224 kali 224 pixel, yang mana itu terdapat 5 klasifikasi kelas, terdapat dari tidak ada diabetik retinopati hingga retinopati diabetik yang progresif, dan juga terdapat retinopati diabetik parah. Tetapi di sini kami akan melakukan klasifikasi itu mengubah menjadi 2 kelas, yang mana terdeteksi diabetik retinopati, itu akan kami gabungkan untuk kelas 1 hingga 4, serta tidak terdeteksi diabetik retinopati, yaitu untuk kode 0. Di sini untuk kode utama yang kami gunakan ini adalah struktur CNN yang kami gunakan. Yang pertama untuk bagian layers conf itu berfungsi untuk menerapkan filter untuk menemukan fitur-fitur penting. Nah, di sini kami menggunakan padding valid dengan ukuran filter yaitu 3x3 dan juga menghasilkan 8 fitur. Di sini input shape-nya adalah 224 kali 224 yang menunjukkan pixel gambar. Kemudian 3 ini adalah menunjukkan terdapat 3 saluran warna atau di sini menggunakan citra RGB. Kemudian kami menggunakan max pooling, di mana ini merupakan lapisan konvolusi menggunakan max pooling untuk mengurangi ukuran gambar. Nah, kemudian dilakukan filter, di sini menggunakan filter ukuran 2x2 dengan mengambil nilai maksimal dari setiap area 2x2 pada gambar untuk mengurangi dimensi namun tetap mempertahankan fitur-fitur penting. Selanjutnya akan digunakan layers batch normalization, yang mana lapisan ini digunakan untuk mengatur ulang skala nilai dalam setiap lapisan. Hal ini membantu menjaga stabilitas dan konsisten dalam proses pembelajaran, serta mempercepat konvergensi model. Kemudian layers ini diulang, layer 1, 2, 3 itu diulang dengan jumlah lapisan konvolusi yang berbeda. Ditingkatkan menjadi 16 dan juga 32, di mana ini berfungsi semakin banyak lapisan itu semakin banyak fitur yang dapat dipelajari oleh model. Kemudian menggunakan layers flatten, ini menggunakan untuk mengubah array multidimensi menjadi array satu dimensi. Selanjutnya digunakan dense. Di sini dense ini merupakan lapisan fully connected atau yang terdiri dari 32 neuron. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mempelajari pola-pola yang lebih kompleks dari fitur-fitur yang telah diekstraksi sebelumnya. Selanjutnya ada layer dropout. Ini digunakan untuk mencegah overfitting dalam model. Menerapkan dropout 15%. Koneksi secara acak untuk mencegah model terlalu bergantung pada koneksi tertentu dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Kemudian yang terakhir itu adalah layer dense lagi, di mana di sini digunakan lapisan output 2 neuron sesuai jumlah output yang ingin dimiliki. Di mana di sini kita akan melakukan klasifikasi 2 kelas, ada diabetes retinopati dan juga tidak ada diabetik retinopati. Kemudian aktivitas softmax itu digunakan untuk memberikan probabilitas prediksi pada setiap kelas. Di sini dicoba untuk epoch 30 kali 30 itu mendapatkan loss 6%, akurasi 98%, validasi loss itu 19%, dan akurasi untuk validasi itu adalah 94%. Sini saya akan memperlihatkan untuk kode yang kami gunakan. Yang pertama itu untuk memanggil library yang digunakan, melakukan import library. Kemudian di sini dilakukan pembacaan CSV. Kemudian kami menentukan dictionary untuk CSV yang kami gunakan. Pada CSV itu 0 menunjukkan 0 diabetik retinopati. Kemudian di sini kami mengatur bahwa 1 hingga 4 itu adalah diabetik retinopati. Sedangkan pada CSV itu sebenarnya 1 hingga 4 memiliki kelas yang berbeda. Tapi sama-sama diabetik retinopati, tetapi memiliki tingkat keparahan yang berbeda.
Di sini bisa dilihat bahwa untuk awalnya setiap citra itu memiliki kode diagnosis seperti 24100. Di sini bisa dilihat bahwa type-nya itu adalah moderate, kemudian ada mild, sedangkan kami mengganti menjadi binary type, di mana di sini terdapat diabetic retinopathy dan juga non-diabetic retinopathy. Kemudian setelah membaca value counts dari dataset yang kami gunakan, di sini kami menampilkan diagram batang dengan nilai spesifik. Bisa dilihat bahwa nilai atau jumlah citra untuk non-diabetic retinopathy dan diabetic retinopathy itu hampir seimbang, di mana nilai atau jumlah gambar diabetic retinopathy itu lebih banyak sebanyak 52 gambar dibanding non-diabetic retinopathy. Kemudian kami melakukan split menjadi train file dan juga test set. Di sini bisa dilihat secara spesifik. Di sini bisa dilihat bahwa untuk train itu terdapat 2.562 gambar. Untuk validasi dan juga tes itu terdapat 550 gambar yang berasal dari dua kelas, yaitu non-diabetic retinopathy dan juga diabetic retinopathy. Di sini adalah model yang kami gunakan seperti yang sudah saya katakan. Kemudian model kami simpan dalam nama Dear Eye. Dan juga kami melakukan visualisasi model arsitektur untuk mengetahui bagaimana kemampuan model dalam mendeteksi pada saat akurasi train, apakah terdapat kemungkinan bahwa model ini masih dapat dikembangkan. Di sini bisa dilihat bahwa pada saat train dan juga validation itu model memiliki akurasi yang sangat bagus dan juga cenderung naik, dan di sini untuk validasi itu cenderung stabil. Maka jika dilakukan beberapa perubahan pada model, mungkin train dan juga validation itu dapat naik. Di sini bisa dilihat bahwa untuk model loss untuk train and validation itu menurun seiring dengan peningkatannya akurasi. Ini adalah struktur dari CNN yang kami gunakan. Kemudian untuk melakukan tes, di sini kami melakukan tes pertama manual, di mana yang pertama kami menggunakan citra. Di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan citra diabetic retinopathy untuk mild. Ketika kami mendeteksi, ini benar terdeteksi bahwa citra ini merupakan citra fundus mata untuk diabetic retinopathy. Begitu pula ketika kami coba yang lain untuk moderate dan terdeteksi dengan benar. Untuk non-diabetic retinopathy benar terdeteksi non-diabetic retinopathy. Untuk proliferate diabetic retinopathy juga benar. Maka untuk severe juga. Maka di sini bisa kami katakan bahwa dari semua citra yang kami gunakan pada dataset codingan ini terdeteksi dengan benar ketika dilakukan prediction class. Kemudian untuk memastikan lagi terkait terkait model ini apakah bisa digunakan untuk mendeteksi diabetic retinopathy maupun bukan diabetic retinopathy, di sini kami mencoba menggunakan guide user interface. Baik, di sini kami sudah menampilkan guide user interface dari model kami. Di sini kita akan mencoba melakukan deteksi apakah model ini dapat bekerja dengan benar. Di sini yang pertama adalah gambar citra fundus mata untuk diabetic neuropathy, di mana pada citra ini tidak terdeteksi diabetic retinopathy, dan benar dari model itu tidak terdeteksi diabetic retinopathy. Kemudian kita coba lagi yang lain, di mana citra ini adalah citra untuk glaukoma atau bukan diabetic retinopathy, dan benar model ini dapat mendeteksi bahwa citra ini bukan diabetic retinopathy. Lalu lanjut, kesimpulan dari proyek ini adalah pada proyek ini digunakan dataset diabetic retinopathy dengan resolusi 224 x 224
dengan Gaussian filter yang tersedia pada Kaggle dengan 3662 citra fundus mata yang terdiri dari citra fundus mata normal dan citra fundus mata diabetik retinopati. Jadi ada dua kelas di sini. Nah, dengan model yang sudah dibangun menggunakan 30 epoch, berarti 30 perulangan, didapatkan bahwa pada epoch ke-30 bahwa model memiliki nilai loss yang angka kecil yaitu 0,96 hingga mampu melakukan prediksi dengan akurat. Angka kecil ya menghasilkan nilai akurasi yang tinggi yaitu 98, sekian persen dengan loss validasi 19%. Dan ini tidak terlalu tinggi namun lebih tinggi dibandingkan nilai loss sehingga terindikasi bahwa model menunjukkan sedikit overfitting. Nah, overfitting itu adalah model terlalu terbiasa dengan data training yang kita buat sehingga model susah memprediksi data baru begitu. Tapi overfittingnya sedikit sehingga untuk mendeteksi data baru masih sangat-sangat bisa diandalkan begitu. Baik, sekian presentasi dari kami. Tentu dalam pengembangan proyek ini masih terdapat banyak kekurangan. Atas kekurangan dan juga kesalahannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.